Horas, perkenalkan nama saya Tulus Haryanto Manalu. Saya guru IPA di SMP Negeri 2 1 Atap Sipan, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kali ini saya akan berbagi praktik baik penerapan pembelajaran mendalam dengan pendekatan PARTA, partnership antara guru dengan orang tua, dengan konsep kolaborasi dan kreativitas pada materi sains dan pengukuran dengan metode talkshow di SMP Negeri 2 1 Atap Sipan. Selamat menyaksikan. Pengembangan karakter dan aspek kognitif peserta didik sangat ditentukan oleh kualitas dan kebermaknaan proses belajarnya. Peserta didik di SMP Negeri 2 Atap Sipan memiliki motivasi belajar yang rendah pada mata pelajaran IPA yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman peserta didik terhadap manfaat dari materi yang dipelajari dalam konteks kehidupan nyata sehari-hari. Dengan semua keterbatasan yang dimiliki SMP Negeri 2 Atap Sipan, peran guru dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar di kelas, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran yang tercermin pada rapor pendidikan tahun 2025. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara guru dan orang tua peserta didik, di mana orang tua berperan sebagai sumber belajar di kelas untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilaksanakan penerapan pembelajaran mendalam dengan pendekatan PARTA, partnership antara guru dengan orang tua, dengan konsep kolaborasi dan kreativitas pada materi sains dan pengukuran, dengan metode talkshow di SMP Negeri 2 1 Atap Sipan. Tantangan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun desain pembelajaran dengan skenario yang cukup rumit, menemukan orang tua peserta didik yang bersedia sebagai sumber belajar, menentukan waktu yang tepat, dan ketersediaan perangkat elektronik dan jaringan internet yang stabil. Saya bekerja sebagai teknisi elektronik di usaha milik keluarga di Kota Pandan, persisnya dekat Jembatan Pandan, dekat hotel. Dan tahu nggak fungsinya ini apa? Ini ada dua jenis. Ada yang analog sama yang digital ya. Registansi atau ohm kayak resistor gitu. Pada sesi yang pertama, orang tua yang berprofesi sebagai teknisi elektronik menjelaskan kepada peserta didik cara penggunaan alat ukur besaran listrik secara daring melalui aplikasi Zoom. Itu ya adik-adik sekalian, biar jadi kita praktekkan dulu sedikit ya mengenai multitester ini. Kalau kita mau ukur kayak kabel lah, kita bilang dulu ya adik-adik ya. Selain digunakan untuk mengukur besaran kuat arus listrik, orang tua juga menjelaskan fungsi multitester untuk mendeteksi kerusakan pada kabel listrik, pada baterai, dan lain-lain. Ini tentu memberikan pengalaman baru kepada peserta didik di luar yang pernah diajarkan oleh guru di sekolah. Kami lakukan atau perhatikan saat melaksanakan Pada sesi yang pengukuran kedua, agar tidak melakukan dilakukan kesalahan. tanya jawab antara peserta didik dengan orang tua yang berperan sebagai sumber belajar. Kita apa yang kita ukur sekarang? Halo, sudah mana Anda kan? Jadi Iki jawab kesempatan boleh tanya apa? Pada sesi yang ketiga, orang tua yang berprofesi sebagai tukang bangunan menjelaskan cara penggunaan alat ukur besaran panjang pada proses pembuatan suatu bangunan di depan kelas secara tatap ukuran biar jangan pincang seperti bangku inilah kan. Ini kalian lebih sampai miliar meter atau kasih tengah kurang. Iya. Butuh aku orang masa dia. Cokok. Ini kan meter ini dulu kita cari ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini apa artinya ini?
garis-garis aneh. Pada sesi ini, kan ada garis-garis orang ini. tua yang berperan sebagai sumber Kalau belajar ini 2 cm, pada saat 3 cm, pembelajaran 4 cm, berkomunikasi dengan peserta didik sesuai dengan Jadi konteks kita kedaerahan yang sudah siap. antara peserta didik dengan orang tua menggunakan tutur sapa yang biasa digunakan dalam kehidupan keseharian, sehingga melalui observasi yang dilakukan oleh guru tampak bahwa interaksi antara peserta didik dengan orang tua sangat aktif pada saat pembelajaran. Siapa namanya? Umur apa? Umur berapa ini? Yang 41 cm. Unang lupa kamu menentukan sentimeter ini. Itu harus. Nanti dipanjangkan orang. Kami di sini 41. Ini kan berapa? Dari sini, ini kosongnya ini kita ukur, kosongnya. Kan ini nggak sampai ke sini, ini kita ukur. Ada ini berarti dia apa namanya itu? Tidak Goyang dia, goyang, nggak kuat dia. Kalau sekarang kan nggak goyang ini. Lagi ini lagi. Sama kan? Berapa nanti? Setengah sentimeter, iya harus dibilang sentimeternya itu. Biar orang tahu. Tukang pun kalau kalian nanti jadi tukang, kalau kalian suruh kalian atau helper kalian untuk memotong harus ada sentimeternya gitu nih itu kan. Ini pun juga kalau ini nggak ada berarti ini gerak kiri kanan ini nggak kuat. Inilah fungsinya ini biar dia kokoh kan. Cara memotongnya ini namanya siku. Kalau kita pun ambil inilah kerang ini contohnya, ini siku ini, maka bisa dia pas semua ini satu jarum ini. Kalau nggak pas ini siku berarti ini nggak bisa pas seperti ini. Yang bulu. Dia nggak bisa lurus itu. Untuk memotong kayu ini kita harus pakai ini dengan gergaji. Cara pakainya harus kayak gini. Contohnya kita ukur papan dari sini ke sini 40 cm tadi. Kita harus bikin kayak gini. Ini harus diratakan. Nah. Gini. Kan? Baru kita garis dengan pensil. Dampak baru dari kita pembelajaran gergaji. ini antara Sama lain itu semua dapat nanti. menguatkan Ukuran. pemahaman dan motivasi belajar peserta didik, Ukurannya harus dapat menguatkan komunikasi dan kolaborasi antara guru dan orang tua peserta didik, meningkatkan kepedulian orang tua terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, menjadi bahan refleksi bagi guru, kepala sekolah dan orang tua peserta didik, harus kayak gini dia. menciptakan pembelajaran yang menarik, aman dan nyaman, Udah pasti membangun ini udah kebermaknaan siku mempelajari materi pembelajaran, Iya, karena peserta didik dapat belajar materi tersebut dari orang tua yang hadir di kelas sebagai sumber belajar. 80 kali Hasil dari pembelajaran yang diperoleh menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam dengan pendekatan parta itulah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena mereka dapat mengetahui secara langsung manfaat materi yang dipelajari pada berbagai profesi di sekitar lingkungan kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video berbagi praktik baik saya. Semoga bermanfaat. Horas.